Halo sahabat Oikumene dimanapun berada, senang bisa berjumpa hari ini dalam peringatan Paskah. Dan senang sekali juga sudah hadir di studio bersama dengan saya, tidak asing lagi tentunya, profesor termuda di Indonesia, Profesor Binsar Pakpahan, yang adalah juga Ketua Komisi Teologi PGI. Menjadi narasumber kita pada hari ini, dan yang satu lagi juga sangat terkenal di lingkungan gereja-gereja di Indonesia karena beliau adalah Wakil Sekretaris Umum Pendeta Kris Segosal. Selamat datang Ibu dan Bapak. Terima kasih Mbak Lenta. Kak Lenta. Saya sendiri Pendeta Lenta yang akan memandu perbincangan pada hari ini. Dan seperti saya sampaikan di awal, kita akan diskusi sedikit tentang tema Paskah PGI tahun 2024. Bapak Ibu, bolehkah kita membuka sebentar ayat yang dipilih yang menjadi rujukan tema Paskah PGI tahun 2024? Saya akan membacanya bagi kita dari Roma 6 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, saya baca dari TB2 ya, Sobat Oikumene. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Pak Binsar dulu ya, sebagai Ketua Komisi Teologi PGI. Pak, boleh nggak cerita sedikit proses mengapa kemudian Roma 6 ayat 13 ini yang dipilih menjadi tema Paskah tahun ini? Ya baik, terima kasih Kak Lenta dan sahabat Oikumene. Banyak mungkin yang tidak tahu proses pemilihan tema yang terjadi untuk Paskah, Natal, dan bulan Oikumene. Jadi kami di dalam Komisi Teologi terdiri dari beberapa orang yang datang dari berbagai gereja dengan berbagai latar belakang teologis tentunya, yang membicarakan mengenai apa yang akan kita pilih dalam tahun-tahun tertentu dan tema tertentu. Nah, di dalam rapat awal biasanya kami akan membicarakan mengenai apa yang sedang terjadi di Indonesia, di dunia, di konteks negara masing-masing, di konteks daerah masing-masing, juga gereja masing-masing. Kalau tidak salah di waktu COVID, begitu COVID datang di 2020, tema Paskah langsung bicara mengenai bagaimana kita menghadapi COVID. Dan tahun lalu kita bicara mengenai bagaimana Kristus yang lebih dulu mendahului kita ke Galilea, yang menandakan bahwa Kristus lebih dulu menyelesaikan berbagai kesulitan sebelum kita sampai ke sana. Dan tahun ini dalam discernment atau dalam perenungan, dalam diskusi yang kami lakukan, kami kemudian mengatakan bahwa tahun ini kita punya concern terhadap masalah-masalah etika. Kita punya concern terhadap bagaimana bangsa ini bisa terus tetap memegang nilai kebenaran meskipun sedang dihadang oleh berbagai godaan yang lain atau bahaya yang lain. Dan bukan hanya soal pemilu, tetapi juga soal kehidupan kita seterusnya. Karena di tahun ini tentunya selain pemilu, kita juga punya pilkada yang akan kita hadapi di bulan Oktober nanti. Tetapi juga bagaimana kami melihat bahwa melalui pengaruh-pengaruh media sosial yang kemudian juga dipengaruhi oleh berbagai algoritma AI, ya, bahwa sepertinya narasi kebenaran semakin pudar, sehingga bagaimana orang Kristen melalui kebangkitan Kristus diberikan kekuatan dan memberikan alat untuk menjadi alat kebenaran bagi Allah. Kira-kira seperti itu Kak Lenta. Dan waktu diskusi kemudian para anggota, kami semua menyetujuinya. Dari berbagai pilihan tersebut kami doakan sama-sama bahwa ini adalah tema yang cocok untuk tema Paskah 2024. Baik. Kemudian penggalan tema tahun ini adalah menjadi alat kebenarannya begitu ya. Berarti ada seruan
kepada umat Tuhan atau gereja-gereja di Indonesia menjadi alat kebenaran. Mungkin saya ke Ibu Wasekum dulu. Kira-kira harapan apa sih Bu yang ingin disampaikan kepada gereja-gereja di Indonesia ketika tema ini dimunculkan? Dan pesannya juga disampaikan kepada semua umat Tuhan. Ya, makasih Mbak Lenta untuk menjemput atau merayakan Paskah. Jelas sekali bahwa paling tidak satulah atau harapan utama di balik pesan ini yaitu bahwa gereja-gereja tidak melupakan bahwa dirinya adalah alat kebenaran. Konteks kita sekarang yang disampaikan oleh Pak Prof tadi tidak bisa kita sangkali bahwa kebenaran ya kadang sudah disembunyikan sedemikian rupa dengan secara sengaja, atau malah kebenaran itu sendiri kalah oleh lawan kebenaran apa ya? Ketidakbenarannya. Kelaliman lah. Kebenaran itu sendiri kalah oleh kelaliman. Ya, saya sangat percaya entah dari mana tapi ada perkataan yang bilang begini, kejahatan yang atau ketidakbenaran lah ya yang terlalu sering dimunculkan lama-lama seolah-olah itulah kebenaran, itulah sang kebenaran. Tapi jangan khawatir, konon kebenaran itu pasti punya jalan untuk memunculkan dirinya. Dia akan menemukan jalannya sendiri untuk memunculkan dirinya. Nah, harapan utama, kembali ke harapan utama tadi dengan pesan Paskah ini adalah bahwa gereja-gereja tidak lupa atau kembali mengingat bahwa ia adalah alat kebenaran itu sendiri. Walaupun banyak sekali tantangan-tantangan yang membuat ia lupa atau sengaja melupakan dirinya sebagai alat kebenaran. Kalau alat itu baru akan disebut alat kalau dia berfungsi, berguna. Kalau dia tidak digunakan, dia tidak akan disebut alat ya. Satu gadget lah, satu tools ya. Dia tidak akan berfungsi kalau dia tidak disebut alat. Nah, sebagai gereja tidak hanya sekedar slogan menyebut diri kita adalah alat kebenaran kalau tidak dikerjakan. Itu harapan utama lah Mbak Lenta ya, terkait dengan tantangan gereja sekarang. Bukan hanya mulai melupakan, tapi sudah meninggalkan, tapi jangan-jangan tadi kalah oleh kelaliman. Begitu Mbak. Baik, dalam teks Roma 6 ayat 13 sendiri sebenarnya menggunakan kata senjata. Ya, mungkin Pak Prof bisa menjelaskan sedikit lagi supaya sahabat Oikumene memahami apa sih konteks yang terjadi di Roma pasal 6 sehingga Paulus sendiri menggunakan kata senjata kebenaran sebenarnya. Mungkin ada penegasan-penegasan tertentu Pak Prof, silahkan. Apa yang terjadi ya saat itu? Ya, jadi memang ada diskusi yang cukup hangat ketika menuliskan pesan ini, terutama mengenai penggunaan kata senjata dan alat. Sebenarnya kata alat sendiri tidak muncul di dalam teks. Tetapi waktu itu yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus adalah karena kerasnya tantangan, terutama bagi konteks yang ada pada waktu itu, di mana ada percabulan, penyembahan berhala, kelaliman, ya, perselisihan, perpecahan dan lain sebagainya, sehingga Rasul Paulus menganggap bahwa sebenarnya sebagai orang Kristen kita ini seperti sedang menghadapi sebuah pertempuran, dan dalam pertempuran yang digunakan adalah senjata. Jadi ketika mengatakan bahwa kita harus berani mengatakan kebenaran, kita harus menggunakan hidup kita sebagai alat kebenaran karena Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan saya mau menggunakan tubuh ini dan saya mau mempertahankannya karena saya takut akan kehilangan yang saya miliki, yaitu tubuh saya. Tetapi ketika Kristus bangkit, sebenarnya tubuh kita serahkan sebagai alat kebenaran. Dan dalam konteks yang tantangan yang dihadapi itulah kemudian kata senjata diperlukan, karena senjata itu digunakan dalam konteks pertempuran. Jadi sebenarnya pertempuran yang diungkapkan pun bukanlah pertempuran dalam arti perang atau dalam arti perang fisik yang sesungguhnya, tetapi
seperti ada pertempuran moral, pertempuran rohani. Sehingga dalam pertempuran itu kita dengan sengaja kemudian menggunakan kata alat. Tetapi di dalam teks juga kami gunakan bahwa memang itu ada penjelasan mengenai senjata itu tadi. Begitu Kalenta. Jadi kata senjata itu sebenarnya menegaskan pertempuran kita melawan kelaliman, dosa, keinginan daging, begitu ya Pak Prof Iya. ya. Nah kalau kemudian orang-orang bertanya nih dengan tema ini menjadi alat kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira bagaimana kita harus mengaplikasikan menjadi alat kebenaran Tuhan, Pak Prof? Mungkin ada 1-2 hal yang berkaitan dengan etika, misalnya integritas, harus seperti apa nih orang-orang percaya? Jadi sebenarnya intinya ketika kita percaya pada kebangkitan Kristus, kita percaya bahwa kita berada di dalam kekekalan itu nanti bersama dengan Kristus. Dan karena kita menyerahkan tubuh kita kepadanya, makanya apapun yang kita lakukan dalam setiap hal, apapun yang akan kita kerjakan, kita katakan, kita pikirkan, harusnya kita melakukannya sesuai atau sinkron dengan apa yang Kristus inginkan. Nah, di dalam kebangkitan itu, kita percaya bahwa bukan tubuh ini lagi yang menjadi penting, tetapi bahwa kita betul-betul bisa memikirkan apa yang Kristus inginkan dari kita. Dengan demikian, pertempuran yang kita hadapi di dunia melawan kejahatan, kelaliman, dan lain sebagainya, mungkin dalam konteks kita korupsi, nepotisme, ya, kecurangan, dan lain sebagainya, kekerasan, itu harus kita lawan. Dan dengan demikian etika menjadi salah satu hal yang penting dalam memiliki kekuatan untuk pengaruh-pengaruh jahat yang ada di luar kita. Integritas sangat diperlukan karena ketika kamu memilih Kristus, harusnya tidak ada tuan lain di sampingnya. Kalau melayani Kristus, ya kita melayani Kristus bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya di hari tertentu, tapi dalam keseluruhan kita melayani Dia, dan disitulah integritas diperlukan. Jangan menjadi Kristen saat diperlukan, lalu kemudian ikut yang lain, sangat menguntungkan. Kira-kira begitu, Kalenta. Baik, ini Tidak menarik ini. musiman. Karena tadi kata Pak Prof dan Ibu Asekom juga sebenarnya tema ini juga relevan dengan konteks gereja dan bangsa Indonesia yang baru saja melalui pemilu dan akan juga nanti menjelang pilkada. Ibu Chrise, mungkin ada hal-hal penting yang disampaikan kepada gereja-gereja. Etika seperti apa sih yang sebenarnya kita perlu hidupi untuk sungguh-sungguh bisa menghidupi tema ini, menjadi alat kebenarannya kalau kita kaitkan dengan pilkada yang akan datang, Bu? Baik, Mbak Lenta. Tapi saya boleh sedikit balik ke senjata tadi ya. Silakan, Bu, silakan. Jadi menarik sebenarnya istilah senjata yang dipakai oleh Rasul Paulus, karena dalam konteks tadi kata Pak Prof itu seolah bertempur melawan kedurjanaan, melawan kelaliman, seperti itu. Nah, jadi senjata itu juga dia tidak hanya bersifat menyerang, tapi juga dia melindungi diri. Ada baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, tongkat ini itu melindungi dirinya dari segala kelaliman. Kalau memang kita agak nggak enakan pakai senjata ya, kedengaran seperti mau perang aja, seperti kekerasan. Tapi kalau dalam konteks tadi kita bisa paham ketika Rasul Paulus menggunakan istilah senjata, maka senjata itu melindungi diri dari segala kelaliman. Nah, kembali tadi memang mestinya tidak musiman ketika gereja tampil menyuarakan etika dan moral, begitu. Memang kata orang kadang-kadang tuh suara gereja tuh dia muncul menyuarakan etik moral, suara kenabiannya hanya pada momen-momen tertentu, misalnya pada saat mau pemilu atau ini itu. Jadi sebenarnya dengan mengangkat tema ini juga menjadi semacam apa ya? Kalau nggak mau dibilang sedikit mencubit, menggelitik lah gereja untuk
ini loh, bukan secara musiman aja kita bicara soal etik moral, suara gereja tuh harus lebih kencang lagi. Lalu kemudian pada musim-musim yang lain suara gereja seolah-olah mengalami gangguan pita suara, sehingga ya sudah mengalami gangguan pita suara, telinga juga pada mengalami gangguan pendengaran. Jadi pada musim-musim tertentu seperti itu, tapi pada musim-musim tertentu kencang suaranya untuk sebagai semacam apa namanya, watchdog ya, penjaga moral, penjaga etika, situasi kondisi internal maupun di tengah-tengah bangsa. Tapi ya terima kasih tema Paskah ini juga mengingatkan kita di segala musim, baik atau tidak baik waktunya. Mari suara gereja yang menjaga etika dan moral itu kencang. Bukan hanya kencang saat-saat tertentu, lalu saat-saat tertentu tadi ya saya, maaf kalau saya menggunakan istilah gangguan pita suara karena sesuatu terjadi atau jangan-jangan juga terikut kepada apa yang baru kita alami, kita saksikan ada dugaan-dugaan money politics atau politik kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Itu sih Mbak, jadi terima kasih juga dengan tema Paskah ini. Mengingatkan kita untuk di segala musim, untuk berani menyuarakan etika moral. Baik, saya mencoba membaca bagian terakhir dari pesan Paskah ini ya. Dikatakan begini, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan pengharapan, sembari menantikan kebangkitan bersama Kristus kelak. Dalam kehidupan kini kita diundang untuk mengabdi kepada Allah sebagai hamba-hamba kebenaran. Ini di pesannya? Yes, ini bagian terakhir dari pesan Paskah yang kita kirimkan kepada gereja-gereja di Indonesia. Keren, iya. Nah sekali lagi mungkin Pak Binsar sekali lagi boleh menyampaikan khususnya nih ya, integritas, etika, tapi menjadi hamba-hamba kebenaran dan mengabdi kepada Allah sebagai hamba kebenaran. Karena yang merayakan Paskah kan tidak hanya orang dewasa, ada anak-anak, ada pemuda, remaja, lansia. Kira-kira ini harus seperti apa nih kita menghidupkan pesan ini, mengabdi kepada Allah sebagai hamba-hamba kebenaran? Ya, sebenarnya dalam bicara mengenai hamba kebenaran, selalu akan ada pilihan untuk memilih jalan yang lebih aman. Apakah kita mau menjadi hamba kebenaran, dan tentunya ini bukan jalan yang mudah, atau kita mau memilih jalan yang lebih aman dan lebih pragmatis. Nah, hamba kebenaran berarti tetap bersuara ketika semua orang mengatakan, kenapa kamu bersuara, untuk apa? Karena kita yakin bahwa apa yang kita suarakan berasal dari firman Tuhan. Menyuarakan kebenaran berarti tetap mengatakan jangan korupsi kepada sebuah ruangan yang penuh dengan koruptor, dan mengatakan bahwa korupsi itu biasa, kamu jangan terlalu suci. Mengatakan kebenaran itu berarti bagi mahasiswa untuk tidak menyontek di tengah-tengah satu kelas yang saling membagi jawaban, meskipun dia diasingkan karena dia dirasa asing, dirasa aneh, sok jago, tetapi dia mengatakan tidak, saya tidak menyontek karena itu yang benar. Itu yang sering kita lupakan, bahwa menyuarakan kebenaran bukan menyuarakan kehendak terbanyak. Menyuarakan kebenaran berarti mengatakan apa yang benar, apa katakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Jadi itu adalah suatu hal yang menjadi tugas gereja. Janganlah menjadi kompromistis dalam menyuarakannya, dalam mengusahakannya. Karena jika kita sudah bersama-sama dengan dunia ini kemudian sama-sama kompromi, maka jangan-jangan garam kita sudah menjadi tawar. Jika garam sudah jadi tawar, bagaimana cara mengasinkannya? Kira-kira begitu, Kalenta. Ya, terima kasih. Dari Bu Asekum mungkin ada seruan-seruan juga kepada gereja-gereja yang semuanya bersama-sama merayakan Paskah. Bagaimana kemudian kita harus
menjadi hamba-hamba kebenaran dalam merayakan Paskah tahun ini, Bu? Ya, paling tidak untuk kembali gereja kembalilah melihat dirinya sendiri. Apakah jadi tema Paskah ini seperti mengajak kita kembali ngaca gitu. Apakah memang benar-benar kita menjadi alat kebenaran atau atau jangan-jangan juga kita tidak lagi bisa menyuarakan kebenaran, lalu kemudian tenggelam, terbawa dalam kebanyakan pendapat. Jadi kembalilah kita melihat diri sendiri, berani nggak kita berbeda? Walau kita seolah-olah ya benar sendiri, lalu dikepung oleh yang kelaliman, lalu kemudian kelaliman itulah yang jadi kebenaran. Berani nggak sendirian? Berani nggak untuk bisa tetap mempertahankan identitas lah, tidak luntur dan lain sebagainya. Banyak mengingat kepentingan untuk kepentingan sesaat dibandingkan dengan kepentingan kebenaran itu sendiri, karena Sang Kristus demi kebenaran turun dalam kerajaan maut, penuh pengorbanan dan lain-lain sebagainya. Saya kira kalau hal yang begini kan udah sangat melekat dalam diri gereja ya. Tema-tema gereja yang muncul di mana-mana di minggu-minggu sengsara ini juga mengingatkan kita akan hal itu. Tapi sejauh mana gereja bisa bertahan walau tadi ya tampil sendiri, berjuang sendiri, tidak terbawa arus dari kelaliman itu. Memang ini sangat sulit, Mbak. Apalagi kalau terkepung atau kadang-kadang harus berhadapan dengan kepentingan. Wah, ini untuk sebentar aja lah kita ikut gitu. Nanti lalu udah banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Banyak pertimbangan untuk tiba-tiba kita hilang identitas kita sebagai alat kebenaran. Ya nggak usahlah kita sembunyikan, misalnya pertimbangan-pertimbangan kita ini kan di daerah yang minoritas, ayo kita sama-sama ikut ambil keputusan seperti itu. Walau kita pengen banget, wah nggak bisa begitu. Tapi ya kita nggak berdaya dengan kepentingan kita juga, dengan kepentingan lingkungan kita dan lain sebagainya. Lama-lama kan baru muncul misalnya sesudah itu, jauh sesudah itu baru tinggal penyesalan. Wah kenapa kita harus berpihak ini itu, kenapa kita gitulah Mbak. Baik, ini kelihatannya menjadi hamba kebenaran, alat kebenaran bukan hal yang mudah dari percakapan tadi, dan mungkin juga sahabat Ekumene juga langsung bisa membayangkan, wah ini nggak mudah di tengah Beresiko konteks tinggi. gereja, konteks bangsa Indonesia. Tapi tentu Paskah adalah kebangkitan Kristus yang juga menjadi semangat dan pengharapan kita bahwa kita pasti mampu, begitu ya Prof ya. Mungkin ini yang terakhir nih. Apa nih yang mampu menjadi dan berani pengharapan menerima resiko kita, ya? Dengan kebangkitan Kristus yang kita rayakan di Paskah ini, walaupun sulit, tantangannya begitu berat di depan, apa nih Prof yang bisa disampaikan untuk semangat bagi semua sahabat Ekumene di Paskah ini? Ya, jadi sahabat Oikumene, perbedaan seorang nabi dengan seorang loser itu adalah waktu. Mereka sama-sama menyuarakan sesuatu, tetapi orang akan bilang satu seperti orang gila, satu lagi seperti nabi. Ketika Yesus disalibkan, semua orang bilang dia loser, raja yang kalah. Sampai dikasih, inilah raja orang Yahudi, tetapi sebenarnya untuk mengejek dia. Semua murid lari, karena itu risiko untuk berpegang pada kebenaran. Tetapi dia kemudian dilihat orang sebagai pemenang karena dia bangkit. Karena melalui kebangkitannya orang jadi punya harapan, kalau begitu pengorbanan saya dalam memperjuangkan ini tidak habis begitu saja, tapi saya punya janji kebangkitan bersama Kristus di mana kami akan memperoleh hidup yang baru. Dan itu membuat setiap orang yang merasa kelelahan memperjuangkan kebenaran,
merasa sendirian, merasa tak punya harapan. Jadi melihat bahwa di ujung sana ada titiknya, Kristus bangkit. Dan karena Kristus sudah bangkit, semua harapan kita tidak sia-sia. Kita semua punya pengharapan. Dan saya mau mengikuti Kristus, meskipun pada akhirnya akan bisa juga berakhir seperti dia, tetapi kematian bukan akhirnya, karena masih ada kebangkitan. Jadi cerita kebangkitan memberi harapan ekstra kepada orang yang melihat, saya tidak bisa melihat hasil perjuangan saya di balik ini. Perjuanganmu bukan ada di sini, perjuanganmu akan dihargai oleh Kristus, dihargai oleh Allah Tritunggal melalui kebangkitannya. Kita semua akan mengikuti dia, bersama-sama dibangkitkan pada waktunya nanti. Dari penguatan ya, Prof. Betul. Dari Bu Aseko mungkin mewakili Majelis Pekerja Harian PGI, seruan semangat untuk tetap bertahan, berjuang menjadi hamba kebenaran lewat iman kepada kebangkitan itu, Bu. Mungkin boleh disampaikan. Ya, baik, sahabat Ekumene. Banyak resiko yang harus kita hadapi jika memang tetap mempertahankan identitas sebagai alat kebenaran. Dan sudah kita bisa bayangkan resiko-resikonya seperti apa. Kemungkinan besar ditinggal, kemungkinan lebih besar lagi tidak didengar dan lain-lain sebagainya. Selain banyak resikonya juga yang agak mengerikan juga kadang-kadang. Tapi itulah tadi. Jadi pasca juga sebenarnya itu suatu penguatan. Ada kemenangan. Itu sebabnya dia pasca itu gold ya, warnanya simbolnya kita pakai bahasa simbol gold ya, kemenangan, bukan kuning, gold. Jadi satu penguatan kepada sahabat Ekumene sebagai pejuang-pejuang kebenaran, juga gereja-gereja sebagai alat kebenaran. Kiranya dengan tema Paskah dan diurai juga dalam pesan Paskah yang sudah kita baca-baca dan akan kita baca lagi dalam ibadah-ibadah perayaan Paskah itu, kita tetap berani apapun resikonya menjadi alat kebenaran karena ada peristiwa Paskah, ada kemenangan yang mungkin indikatornya, ukuran-ukurannya bukan seperti yang kita bayangkan ya. Betul. Tetapi sesuatu yang berbeda yang paling tidak seperti yang saya sebutkan di awal, kebenaran itu sendiri akan selalu muncul sebagai pemenang pada saatnya, pada waktunya. Itu titipan untuk sahabat Ekumene yang merayakan Paskah dimanapun berada. Pak Prof, silahkan menyampaikan selamat Paskah kepada semua sahabat-sahabat dimanapun berada, juga Ibu Aseko. Disilakan Pak Prof dulu. Sahabat Ekumene, kami mengucapkan selamat Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Kristus, jadilah pejuang kebenaran. Selamat merayakan Paskah, kemenangan bagi orang yang setia menjadi alat kebenaran, dimanapun ia pergi dan berada. Sahabat Ekumene dimanapun berada, selamat merayakan Paskah, kiranya kebangkitan Kristus memampukan kita terus berjuang menjadi alat-alat kebenarannya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.